ada sesuatu yang baru. Akan saya persembahkan acara hari ini, yaitu acara ASA ASI ASU. ASU. Ya, acara ASA ASI ASU ini merupakan acara dari bagian ilmu kesehatan anak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi, di mana kita akan sedikit banyak bicara dokter, dan untuk momi-momi sekalian, terutama untuk pemirsa-pemirsa sekalian, yang akan kita bahas A to Z tentang ilmu kesehatan anak. Nah, di samping saya ini sudah ada tokoh utama, tokoh sentral, ya. Beliau ini adalah Dr. Hari Wahyu Nugroho, spesialis anak konsultan. Beliau ini adalah, udah kalau gitu Dr. Hari aja yang ngomong. Terima kasih Dokter Sandi. Ya, jadi ini pagi yang spesial ya. Kita dari Premier, Dok. Premier, betul. Jadi ini merupakan premier dari acara A to Z Kesehatan Anak. Kesehatan anak. Betul, dari Rumah Sakit Dr. Muardi yang didukung penuh oleh Bagian Ilmu Kesehatan Anak dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perwakilan Surakarta, Cabang Jawa Tengah. Ya, acara ini Dokter Sandi maksudnya adalah yaitu tadi untuk memberikan edukasi yang utama. Untuk awam ya dok ya, bahasanya betul. Selama ini ada yang kurang sampai, kurang pas, ya mungkin kita mencoba memediasi ya dok ya. Iya, betul sekali. Jadi apa yang harus diketahui oleh para orang tua, tidak hanya maminya saja, tapi iya, dedinya juga, pengasuhnya juga. Betul. Termasuk eyangnya, kakeknya, neneknya. Karena terutama sekarang itu kalau kita perhatikan dok ya, rata-rata anak-anak ini sering hidup besar tumbuh di lingkungan ya, terutama tokoh utama sekarang eyangnya, karena bapak ibunya kerja ya dok ya, atau beraktivitas ya dok ya. Iya, jadi memang lingkungan anak itu kalau kita bagi itu menjadi ada lingkungan mini, mikro, meso, dan makro. Nah, di lingkungan yang mikro ini, disitulah bisa ada peranan kakeknya, neneknya, dan anggota keluarga lain. Mikro, meso, dan makro nih. Iya. Berarti mikro itu dari lingkungan keluarga yang paling dekat gitu dok? Iya, betul. Jadi di lingkungan mikronya adalah ibunya sendiri. Ya, sedangkan di lingkungan yang mini, ya itu ada ayah, saudara kandung, kakek, nenek, semua anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Betul, itu merupakan lingkungan mininya. Sedangkan mesonya adalah sekitarnya, Dokter Sandi. Berarti bagaimana puskesmas, rumah sakit, tetangga. Ya, kemudian termasuk di situ posyandu. Ya, itu termasuk lingkungan mesonya. Ya. Berarti begitu kita masuk lingkungan meso adalah keterlibatan fasilitas-fasilitas kesehatan, dok? Betul, di sekitar rumah. Iya. Ya. Berarti di sini begitu kita menyebutkan A to Z tentang kesehatan anak, berarti anak sehat itu nggak hanya karena obat, nggak karena hanya yang terutama vitamin ya dok, tapi terutama peran dari lingkungan mikro, meso, dan makro tadi. Iya. Oh, baik dok. Nah, sekilas kalau saya pengen memperkenalkan nih sama pemirsa dok, Dokter Hari itu di sini berperan sebagai apa sih dok? Iya. Jadi saya di Rumah Sakit Dr. Muardi ini saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Muardi, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, dan juga sekaligus sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perwakilan Surakarta, Cabang Jawa Tengah, Dokter Sandi. Nah, berarti kita udah berbicara sama yang tepat sebagai pembukaan ya, di mana Dokter Hari ini menaungi Ikatan Dokter Anak Indonesia Perwakilan Surakarta dan sebagai Ketua atau Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Iya. Nah, untuk selanjutnya dok, mungkin karena kita mulai dari A nih dok. Iya. Apa sih dok? Awalnya nih apa sih? Kadang-kadang mungkin orang-orang ada nyebut anak itu apa, batasan anak itu apa, bayi itu mulai berapa. Terus sekarang ada juga orang nyebut remaja. Iya. Ada nggak sih dok rentang-rentang waktu tertentu untuk penyebutan hal-hal tersebut dok? Iya, baik. Benar sekali Dokter Sandi. Jadi seringkali kadang di masyarakat masih terjadi kebingungan. Ya, kebingungan mengenai batasan anak. Sampai kapan anak itu disebut masih sebagai seorang anak, kemudian kapan dia beralih menjadi dewasa. Nah, seperti yang tadi Dokter Sandi katakan, yang harus kita ketahui juga bahwa selama fase pertumbuhan perkembangan seorang anak sampai nantinya dewasa,
itu ada beberapa fase-fase yang harus kita ketahui sebagai orang tua, sebagai seorang dokter, ya, sebagai masyarakat, di mana di masing-masing fase tersebut akan mempunyai spesifikasi baik pertumbuhan, perkembangan, psikologi yang berbeda-beda. Sehingga kita sebutlah, kita bagilah periode-periode tersebut, ya, satu selama kehamilan, ya, jadi dimulai sejak masa kehamilan, betul, bukan sejak lahir, tetapi sejak di dalam kandungan, sejak seorang ibu dinyatakan hamil, ya, Dok? Betul, ya, disitulah dimana fase seorang anak disebut, ya, dimulai, dan itu akan sangat-sangat menentukan proses nanti selanjutnya. Ya, jadi selama masih di dalam kandungan kita sebut sebagai janin, Dokter Sandi, sampai dengan lahir. Janin, ingat, janin gitu ya, Dok? Ya, janin. Kemudian nanti setelah lahir sampai dengan usia 30 hari kita sebut sebagai neonatus. Topik kita 2 minggu lagi. Ya, kita akan mengupas mengenai neonatus dengan ahlinya. Baik. Ya. Kemudian nanti setelah fase neonatus sampai dengan usia 1 tahun itu kita sebut sebagai bayi. Berarti kurang lebih kalau tadi ngomong 33 hari berarti kira-kira umur 1 bulan, ya, Dok? Betul, betul. Itu sudah kita sebut sebagai bayi. Sampai dengan nanti 12 bulan. Berarti kalau ibu-ibu di sini bikin status di media sosial, anakku sakit, harusnya mungkin neonatusku sakit. Gitu. Nanti setelah acara ini harapannya seperti itu, ya. Kita tahu beda-bedanya. Betul, ya, Dok, ya. betul, Baik, betul, baik. betul. Ya, terus kemudian nanti usia 1 tahun atau 12 bulan sampai nanti dia usia 3 tahun itu kita sebutnya sebagai anak kecil. Anak kecil. Berbeda lagi. Nah, nanti 3 tahun sampai 7 tahun kita sebutnya sebagai anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah Ya, sampai 7 tahun, betul. ya. Baik, Nah, yang disebut sebagai anak itu adalah sebenarnya 7 sampai 10 tahun. itu yang disebut sebagai anak. Anak, ya, 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 atau ada yang sebut sebagai anak usia sekolah. Ya. Kemudian setelah 10 nanti mulai masuk nih yang tadi Dokter Sandi sampaikan, remaja. Remaja awal, remaja tengah, sampai dengan remaja akhir, nanti di usia 18 tahun. Jadi Dokter Sandi, anak itu mulai dari dalam kandungan sampai dengan nanti usia 18 tahun. Nah, itu. Dok, ngomong-ngomong yang sudah Dokter Hari sebutkan, mungkin kan Ya. di sini ibu-ibu ada perasaan, kok saya baru dengar sih bayi itu umurnya sekian atau anak umurnya sekian, bahkan mungkin yang paling mencolok, kok umur 18 tahun masih Sebut anak. Oh iya. Apakah ada peraturan, apakah yang Dokter Hari sebutkan tadi itu hanya katanya Dokter Hari sebagai individu atau memang sudah ada dasar peraturannya, Dok? Iya. Jadi ada banyak sekali aturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa usia seorang anak sampai dengan usia 18 tahun. Berarti sudah Jadi secara tegas dikatakan di situ. Sehingga semua perundang-undangan seperti hukum pidana dan lain-lain semuanya mengacu ke situ, Dokter Sandi. Gitu. Berarti, Dok, misalnya pasti di sini pemirsa-pemirsa ada yang punya anak udah SMA kelas 2, usianya mungkin sekitar 16 dan dia sakit, berarti di bawahnya sebenarnya paling sesuai masih ke peraturan dokter anak. Masih ke dokter anak. Masih ya, ke dokter anak. Jadi seperti yang ada di Rumah Sakit Dr. Muardi ini, ya, apabila ada kita bisa lihat kunjungan di instalasi IGD atau rawat jalan, ya, apabila memang belum berusia 19 tahun, maka ya, masih masuk ke bagian ke dokter spesialis anak. Betul. Ya, Dok, ya? Dan ini mungkin karena sudah ada peraturannya berlaku universal, ya, Dok, ya? Iya, itu tidak hanya di Indonesia saja, Dokter Sandi, bahkan di seluruh dunia, ya, lewat World Health Assembly maupun World Health Organization, itu semuanya patokannya adalah 18 tahun. Oke. Ngomong-ngomong nih, Dok, ya, bukan tidak mungkin di daerah-daerah yang terpencil umur 16, 17 sudah dinyatakan atau diajak menikah, ya, Dok, ya? Iya, iya. Pasti kan di pelosok-pelosok betul, di betul. sini. Apakah itu masih disebut anak, Dok? Apakah mulai ada pergeseran status? Ya. Nah, itu salah satu yang harus kita tekankan, ya, Dokter Sandi. Jadi sebenarnya
batasan usia untuk menikah berarti karena anak itu sampai 18 tahun, maka itu adalah 18 tahun usia yang paling muda. Tetapi sekarang pemerintah dengan aturan yang terbaru dengan sertifikasi sebelum pernikahan, rencananya nanti akan dibuat menjadi 21 tahun. Ya, tentunya ini akan lebih baik lagi sehingga kehamilan yang nanti akan itu bisa dihindari dan kehamilannya menjadi lebih baik karena sudah diharapkan dan direncanakan. Yang kita khawatirkan adalah kehamilan yang tidak direncanakan yang biasanya terjadi pada usia-usia remaja. Berarti kalau gitu dok, dengan mengacunya peraturan tersebut, kita harap pemirsa, ibu-ibu atau bapak-bapak dan semuanya yang menonton acara ini bahwa batasan anak tadi sampai umur 18 tahun. Misalnya dia hari ini dok, ulang tahun ke-18, sah pindah dari titel anak tadi ya dok? Iya, menuju dewasa. Baik-baik, jadi begitu sudah hari ulang tahunnya, berarti bukan sweet 17 ya dok ya? Malah harusnya sweet 18, maka seorang anak itu dianggap dewasa. Mungkin kapasitasnya sudah Betul. sama seperti orang dewasa. Iya. Berarti mungkin buat ibu-ibu, buat bapak-bapak dan keluarga yang menonton acara ini, sebaiknya kita mulai bergeser ke acara dari sweet 17 menjadi sweet 18. Karena mengikuti undang-undangnya juga harusnya 18 tahun baru kita sebut dewasa. Nah, Dokter Hari juga tadi menyebutkan dok, sering pasti kita dengar istilah tumbuh kembang seorang anak, tumbuh kembang anak saya, bayi saya. Sebenarnya ada makna nggak sih dok tumbuh kembang? Apa sih dok sebenarnya tumbuh? Apa sih kembang dok? Oke, iya. Jadi pertumbuhan itu Dokter Sandi adalah sesuatu yang bisa kita kaitkan dengan ukuran tubuh. Itu pertumbuhan. Ya, jadi yang bisa diukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Ya, itu dia pertumbuhan. Berarti itu masuk disebut tumbuh gitu ya? Iya, betul. Tetapi perkembangan adalah bertambahnya kemampuan seorang anak yang tadinya tidak bisa apa-apa, jadi bisa tengkurap, jadi bisa duduk, jadi bisa berdiri, jalan, itu perkembangan. Di mana perkembangan itu ada kaitannya dengan kematangan otak. Jadi sangat ditentukan mutlak oleh kematangan otak. Itu yang namanya perkembangan. Dan perkembangan tadi sesuai dengan yang dokter Hari sebutkan di awal, ada lingkungan mini, mikro, meso, segala macam itu sangat berperan terhadap stimulasinya dok? Harus berperan. Jadi harus berperan. Kadang-kadang kan orang tua milenial zaman sekarang dia udah ngerasa dia kerja, titip sama pengasuhnya gitu kan? Ya betul, dia itu yang sering kita temui ya. Anak saya hanya bisa apa? Ya, gitu kan, betul. Jadi begini Dokter Sandi, dalam mencapai tumbuh kembang yang optimal, ya seorang anak mempunyai kebutuhan asah, asih dan asuh. Sesuai judul kita. Betul, sesuai dengan acara kita ya namanya. Asah, asih, asuh, di mana itu merupakan kebutuhan dasar dari setiap anak. Ya, siapapun anaknya. Nah, kebutuhan asah, asih dan asuh ini harus bisa dipenuhi oleh lingkungannya. Siapa lingkungannya? Itu adalah tadi kita sebutkan di mikro itu ada ibu, mini itu adalah lingkungan rumahnya yang tinggal dalam satu rumah, kemudian ada meso yang ada di sekitar rumahnya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, peran serta pemerintah. betul. Ya. Kemudian makro di situ ada kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Ya, jadi semuanya harus berperan. Ya. Berarti bapak-bapak pun nggak boleh, saya kan bapak-bapak, saya hanya cari nafkah buat beli makan gitu dok. Harusnya bapak-bapak juga menjadi tim bersama ibu dan yang mengasuh kalau Betul. memang ada pengasuh ya Iya. dok ya. Jadi punya peranan yang sama, bapak dan ibunya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini selamat datang buat teman-teman yang ada di Instagram. Di sini ada Wildan Satrio, ada Abdan, ada Vita Pramatasari, ada Dokter Luki, ada Dokter Reza, dan yang di Facebook juga di sini belum kelihatan, yang baru kelihatan Bayu Wijaya. Nah, kami harapkan mungkin kepada teman-teman, kepada pemirsa yang ingin bertanya dipersilakan, mumpung ada ahlinya nih tentang asah, asih, asuh sesuai acara kita dan terutama A to Z tentang kesehatan anak tadi dok. Ya. Nah, saya mau tanya sedikit Ya. nih dok. Sekarang itu banyak ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin yang sering bingung juga nih dok ya masalah
anak saya itu umur berapa mulai sekolah sih dok? Ya. Sedangkan sekarang kan toddler, preschool, apalah bedanya itu dok? Jadi begini Dokter Sandi, yang harus kita ketahui bersama-sama bahwa yang dinamakan sekolah itu adalah mulai sekolah dasar. Ya, di mana ya, di mana direkomendasikan adalah usianya 7 tahun. Nah, kenapa 7 tahun? Karena di usia 7 tahun itulah kemudian seorang anak akan mencapai tahapan di mana dia siap untuk bersekolah. Hanya saja seringkali saat ini ya, terutama para masyarakat kan 2 tahun, 3 tahun. Iya, nah itu dinamakan sekolah, bukan. Itu namanya preschool. Ya, preschool itu tidak bermain mungkin dok? Ya, bisa dikatakan sebagai playgroup, preschool, ya. Tetapi untuk yang dinamakan sekolah itu baru dimulai sejak sekolah dasar, elementary school. Ya, di mana usianya kita rekomendasikan adalah 7 tahun. Ya. Gitu. Bagaimana dok dengan banyaknya program pemerintah yang selalu bilang PAUD, pendidikan anak usia dini, apakah itu boleh dok dilakukan seorang keluarga, seorang ayah atau ibu untuk supaya anak saya bergabung dengan lingkungan sosialnya, kita masukin, pasti bahasanya kita sekolahin yuk di PAUD gitu dok? Ya, jadi sebenarnya PAUD, preschool ini merupakan suatu hal yang penting juga bagi perkembangan seorang anak. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bersama bahwa setelah di usia 2 sampai dengan 3 tahun, seorang anak itu harus memulai ya sosialisasi dengan peer groupnya, teman usia sebaya. Berarti yang sebaya, yang dia mungkin bisa ya entah nyambung atau enggak, tapi dia berkomunikasi, bersosialisasi ya. Gitu ya dok ya? Karena akan berbeda Dokter Sandi apabila anak tersebut ya mendapatkan interaksi ya atau sosialisasi dengan anak yang tidak seusianya. Contoh misalnya, dok tapi kan di rumah ada kakaknya yang usia 5 tahun, kan bisa main bareng sama kakaknya. Ada mbaknya, ya. Nah, itu yang kemudian terjadi kekurangan apabila tidak bergaul sesama peer groupnya. Di mana stimulasi untuk berkompetisi, stimulasi untuk toleransi, itu menjadi tidak ada, Dokter Sandi. Contoh, ketika dia bergaul dengan kakaknya, anak usia 3 tahun, dengan anak usia 6 tahun contohnya, rebutan mainan, ya, maka sama kakaknya akan langsung dikasih aja. Ya, tetapi berbeda ketika kemudian dia berebut mainan sama anak-anak sesama 3 tahun. Bisa ribut, bisa berantem, bisa perang, tapi ya itu lumrah ya dok ya? Itu bentuk dari stimulasi untuk kemampuan berkomunikasi. Bertoleransi, itu sudah mulai berkompetisi. Nah, itu yang tidak bisa didapatkan apabila anak tersebut tidak bersosialisasi dengan peer groupnya. Baik. Nah, itulah yang kemudian didapatkan di PAUD, preschool, ya atau apapun namanya. Ya, berarti mereka ada programnya itu. Ya dok, betul, programnya betul. Membentuk si anak ini mungkin bisa mulai bersosialisasi, atau ada nggak sih dok sebenarnya kalau kita ngomong tadi sekolah yang PAUD atau KB itu kan berarti untuk anak sehat ya dok? Betul. Apakah ada anak-anak yang pasti di sini ada ibu-ibu dengan kebutuhan khusus. Ya. Apakah ada sekolahnya juga dok yang mereka bisa menstimulasi anaknya dok? Ya, jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya bisa ada 2 pilihan. Yang pertama adalah sekolah inklusi, yang kedua adalah sekolah eksklusi. Kapan harus masuk sekolah inklusi, kapan harus masuk sekolah eksklusi? Tentunya nanti berdasarkan rekomendasi dari dokter spesialis anaknya. Terutama divisi tumbuh kembang anak. Di sini ada Dokter Hari. Nah, yang harus diketahui adalah bahwa kalau di inklusi, sekolah inklusi ya, itu artinya anak tersebut bersekolah atau bersosialisasi dengan anak yang normal lainnya. Tetapi kalau yang di eksklusi, anak tersebut akan dijadikan satu dengan anak-anak yang setipe kurang dengan anak tipenya. Betul. Tapi buat teman-teman atau pemirsa yang mungkin punya anak berkebutuhan khusus, itu jangan lupa pada saat pemilihan sekolah, pemilihan pendidikan, ada lebih baiknya rekomendasi dari dokter spesialis anak, karena supaya berada di lingkungan yang tepat tadi ya dok. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan di Facebook nih ya, dari Handa Septiani Walawala.
Dok, benarkah teh bisa menyebabkan stunting? Wah, Ya, ini mungkin nanti ada bahasan khusus nih ngomong stunting ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi nanti ini salah satu topik yang menarik dan sudah kita siapkan juga ya, Dokter Sandi jadi ya, mungkin karena kepada ini Mbak permasalahan isu nasional ya, stunting ini ya. Jadi kepada Mbak Handa Iya. mungkin tetap nunggu di setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat, kita akan adakan program online atau media sosial secara berkesinambungan nanti ya Dok dengan Live ahli-ahlinya atau live streaming tadi. Ya mungkin kalau sedikit kita bisa menyebatani, mungkin kita teh ini merupakan kalau misalnya anaknya masih bayi kayaknya nggak pas ya Dok ya? Ya, jadi kan seperti yang sudah kita ketahui bersama Dokter Sandi bahwa teh ini sebaiknya memang dihindari pada anak-anak. Kenapa harus dihindari? Karena teh ini dia akan mengandung zat tein, ya tein namanya, yang kemudian zat ini akan menghambat penyerapan besi. Jadi kalau anaknya Mbak Handa ini sudah diberi daging, terus habis itu Diberi salmon mahal-mahal, habis itu diminumkan minum es teh manis. Nah, larut Itu semua. Disikat semua ya Dok ya? Kasian kan? Nah, jadi buat Mbak Handa dan ibu-ibu yang lain, kalau misalnya memang mau memberikan suplemen atau minuman kepada anak ya, mungkin teh ini lebih nanti aja ya Dok ya? Iya, jadi ini memang dihindari dulu ya Dok ya? jadi masalah nih di kota Solo karena orang Solo biasa minum teh Oh ya. iya, di mana ada teh viral di Iya, Solo ya di Dok ya? mana-mana wedangan Iya. pasti andalannya adalah teh manis anget. Terutama gitu. di daerah Jawa Tengah. Iya. Bahkan yang lebih miris Mas lagi. Gitel katanya. Panas lagi kental. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Dok. Iya. Di Instagram dari sebentar. Instagram. Mohon maaf nih, mungkin karena jaringan. Nah, oh iya sudah kelihatan. Dari @lintang. Dok, di kota besar sekarang banyak sekolah untuk bayi bahkan mulai usia 6 bulan. Sebenarnya perlu nggak sih Dok? Bahkan ada kalau nggak salah gym ya Dok. Nyebutnya bla 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 gym gitu Dok. Gimana tuh Dok? Ya, jadi begini Dokter Sandi, sebenarnya ini bukan sekolah ya, tapi lebih kepada tempat taman penitipan anak, di mana mungkin saja pada ibu-ibu yang bekerja, kemudian tidak ada yang mengasuh di rumah, nah ini kemudian dititipkan di taman penitipan anak. Jadi ini sebenarnya bukan sekolah seperti definisi sekolah yang sesungguhnya, tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Jadi 6 bulan itu belum waktunya, hanya untuk happy ibunya Dok mungkin nggak. Malah kadang kalau saya pikir nih ya, seorang ibu yang membawa anaknya ke kegiatan yang mungkin umur 6 bulan udah kumpul-kumpul bareng, kayaknya ibu-ibunya deh kali ya Dok yang ngumpulin Dok. Tapi satu lagi tadi yang menarik, yang baby gym ya. Ya kan Dok, banyak nih Dok tumbuhnya di daerah. Ya, yang banyak berkembang itu sebenarnya ya Dokter Sandi, dasarnya adalah aquatic terapi. Berenang Dok kalau ngomong aquatic? Bukan berenang dalam pengertian sesungguhnya. Jadi aquatic terapi ini diperlukan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana anak tersebut mengalami keterlambatan motorik kasar, ya, atau cerebral palsy. Kemudian itu dilakukan terapi dengan menggunakan aquatic terapi yang kemudian sekarang berkembang banyak menjadi baby gym itu. Ya, sebenarnya untuk anak yang dengan perkembangan normal itu tidak diperlukan. Ya, tetapi memang dengan anak-anak yang dia gangguan motorik kasar, yang dia mengalami cerebral palsy, ya nanti mungkin di topik-topik berikutnya kita undang Dokter Fadilah ya, bicara tentang neurologi anak ada juga. Nah, iya. Ngomong-ngomong tadi Dok, ada kekhususan dalam bidang ilmu kesehatan anak ya Dok, terutama di Indonesia dan khususnya mungkin di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi ya Dok. Ada berapa bagian lagi sih Dok dari dokter anak itu Dok? Ya, jadi alhamdulillah saat ini di Rumah Sakit Dr. Muardi itu semua dokter subspesialis anak sudah lengkap Dokter Sandi. Ya, berarti kalau ada yang punya masalah atau pengen berkonsultasi bisa datang ya Dok? Bisa datang. Jadi nanti satu-satu kita akan absen di sini. Semuanya ya. Semuanya nanti kita akan hadirkan.
ada dokter spesialis anak yang subspesialisasinya ginjal. Ya. Ada dokter spesialis anak yang subspesialisasinya jantung. Baik. Ada yang subspesialisasinya paru. Oh, khusus ada yang batuk tumbuh pilek. kembang. Oh. Ada yang nutrisi, Ya, dokter Sandi. baik. Ada yang alergi, Ya. imunologi yang sekarang lagi banyak heboh ya Alergi, kalau alergi. tentang alergi. Ya, ada Ya. khususnya dan nanti ada topiknya. Ada. Udah di-list sama Betul. Mbak Grace. Ya, jadi sudah di-list sama produser kita. Ya, produser kita yang kece badai. Total ada berapa sih, Dok? Total ada 13 kita. Oh, berarti ada 13 sub divisi lagi, Dok, ya? Betul. Dari bagian ilmu Jadi kesehatan anak. nanti akan kita hadirkan satu persatu membahas topik-topik yang menarik di acara ini. Baik, dan bukan tidak mungkin suatu saat kami akan hadir di CFD loh. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Dok, Iya. di Instagram @encus, Dok, kalau anak sering ikut lomba saat TK, apakah berpengaruh ke perkembangan mentalnya saat remaja? Mungkin ini kaitannya dengan kompetisi tadi ya, Dok, ya? Iya, iya. Kan sekarang seneng tuh, pasti Iya. kalau anaknya menang lomba sesuatu yang seneng bapak ibunya. Iya, iya. Foto, pasang status. Iya, iya. Iya. Yang harus kita perhatikan adalah Dokter Sandi, ada sisi positif, ada sisi negatif. Negatifnya adalah jangan sampai anak kita itu merasa tereksploitasi. Pertama, jadi tereksploitasi dia Harus menang. Ya, tapi dianya sendiri sebenarnya biasa aja. Ya. Tapi yang seneng bapak ibunya, Ya, itu ya yang papa sering. mamanya. Ini masuk dalam kategori eksploitasi. Dan apakah Ya. misalnya, Dok, seorang anak misalnya yang paling sering kan, oh ibunya senang dia lomba matematika, dan semakin orang tuanya merasa, oh anak saya harus lebih lagi, pasti kan yang berkehendak atau berkeinginan lebih ke faktor lingkungan sekitar. Ayo Iya. kamu lagi. Iya. Apakah itu juga bikin pengaruh yang Asal jangan sampai mengeksploitasi. Artinya, bagaimana batasan eksploitasi? Batasan eksploitasi adalah saat anak merasa senang, itu artinya bukan mengeksploitasi. Tapi ketika anaknya menjadi tidak senang, ya kemudian dipaksakan, nah ini yang tidak boleh. Begitu. berarti di sini Ini yang harus diperhatikan. Tapi pada intinya, pada umumnya itu oke-oke saja, baik-baik saja. Hanya saja orang tua harus paham batasannya sampai di mana. Dan jangan lupa berarti seorang anak itu punya karakteristik, punya hobi masing-masing, punya kesukaan masing-masing ya, Dok? Betul. Mulai Itu kapan yang- tuh, Dok, seorang orang tua bisa memulai, oh anak saya ternyata sukanya ini, anak saya sukanya ini, Dok? Itu sudah bisa dilihat sejak kecil. Ya, orang tuanya akan paham, oh anak saya ini motoriknya lebih menonjol. Ya. Nah, mungkin nanti dia Bisa jadi- dikembangkan ke area-area yang memang motoriknya Membutuhkan dominan. Ya, olahraga begitu. Tapi kalau anak-anak yang dia kemampuan verbalnya yang bagus, maka nanti ya jangan kita arahkan ke Kegiatan yang olahraga, tetapi Ya. yang sifatnya lebih banyak ke kemampuan verbal. Itu akan bisa mulai orang tuanya lihat bahkan sejak di usia dini 1 sampai 2 tahun, Dokter Sandi. Harus sudah bisa jeli melihat itu, asal tadi orang tuanya jeli. Ya. Ya, tidak semuanya diserahkan pengasuh. Dan jangan lupa orang tua juga harus ikut main bareng, Betul, ikut iya. berkegiatan bareng. Iya. Dan mungkin pesan buat orang tua yang menonton acara ini, kalau punya anak sesekali ya tolong diantar dan dijemput ya, Dok, ya? Betul, betul. Ya. Karena sekarang kan pasti banyak juga, Dok, nih peran yang namanya full day school Ya, atau sekolah penuh atau sekolah satu hari satu penuh. hari penuh. Ya. Nanti mungkin dijemput orang tuanya pulang dari kegiatannya sambil jemput anaknya yang full day. Ya. Gimana tanggapan dokter, Dok? Ya, full day school yang sekarang banyak merebak di mana-mana ya, tentunya ini memang karena kan menjawab kondisi masyarakat saat ini di mana orang tua banyak yang bekerja, baik ayah dan ibunya. Yang perlu diperhatikan adalah satu lagi-lagi mengenai kebutuhan dasar anak, Dokter Sandi. Asah, asih, Iya, asuh. termasuk kebutuhan makannya. Ya, ya. yang makan siangnya tidak boleh terbengkalai. Ya, kemudian juga yang penting lagi sama pentingnya adalah kebutuhan tidurnya. Oh, Kualitas tidur, dan tidur, kuantitasnya harus cukup. Ya, untuk tidurnya. Ya, Berapa jam, Dok? tergantung usianya, Dokter Sandi. Oh, jadi Karena- tidur juga ada Betul. pembagian usianya ya, Dok? Iya, ya? karena tidur ini itu merupakan hal yang penting dan seringkali kadang kita tidak perhatikan. Oh.
Kenapa penting? Kalau nggak penting, tidak mungkin sepertiga hidup kita ini diatur oleh Tuhan hanya untuk tidur. Ya kan? Jadi kalau ada orang usianya 60 tahun, itu 30 tahunnya hanya untuk tidur. 20 tahunnya hanya untuk tidur. Sepertiga usianya ya, Sepertiga usianya. Jadi nggak main-main. Betapa pentingnya tidur fungsi ini. tidur tadi. Apalagi pada anak-anak. Ya. Jadi tidur ini sangat menunjang nanti pertumbuhannya, perkembangannya, kognitifnya, semua nanti akan berpengaruh di situ. Nah, pada yang full day ini itu harus diperhatikan. Berarti dok, sering juga nih ada obrolan singkat di masyarakat. Dok, kalau anak saya ini suka nggak mau tidur siang. Dok, kalau anak saya ini tidur siangnya harus saya paksa, dok. Ya. Apakah misalnya seorang anak itu harus memang mendapat pendampingan tidur, dok? Ya. Jadi sebenarnya kalau pola tidur itu bergantung pada masing-masing masyarakat di sekitar situ. Ada yang kebiasaan tidur siang, ada yang enggak. Yang penting buat kita sebagai dokter anak adalah kecukupan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Entah itu hanya mau digabung pada waktu malam hari, atau kemudian dibagi dengan tidur siang, silahkan saja kepada masing-masing keluarga. Berarti di sini kenapa orang tua mungkin suka memaksa? Ya mungkin zaman kita kecil dulu pasti kita dikejar-kejar untuk tidur ya, dok ya. Ya. Berarti mungkin di sini adalah peran orang tua harus tahu kapan anak ini mulai bisa kita stimulasi. Mungkin ruangan pengaruh ya, dok ya. Iya. Di saat dia berada di ruangan yang segini cerahnya ya mungkin dia nggak akan ngantuk-ngantuk. Iya, betul. Nah, kemudian dok ada pertanyaan dari Facebook, Bayu Wijaya. Terima kasih atas kesempatannya senior saya, Dr. Hari. Mohon masukan terkait gadget dan anak, langkah yang tepat untuk mengurangi gadget. Nah, ini kayaknya nanti bahasannya khusus ya, dok ya. Menarik ya yang ini ya. Menarik nih, lagi Screen time. Screen time. Kita sebutnya screen time. Berarti betul. Tidak kalau hanya ngomong gadget saja. TV, semua yang dia mempunyai layar ini. Berarti kalau sekarang orang taunya, oh anak saya kebanyakan main handphone, berarti nonton TV pun sudah masuk ke dalam screen time. Betul. Ya, jadi tidak hanya terbatas pada TV dan gadget saja. Baik, untuk Mas Bayu Wijaya, nantikan acara selanjutnya. Ya. Nah dok, menginjak pertanyaan selanjutnya dok, dari Instagram, ada @verowikamia. Kapan anak kita mulai diajarin disiplin, dok? Apakah dari bayi, dok? Ya, ngomong betul. Disiplin nih, dok. Ngomong disiplin ini memang kita harus biasakan dari sejak kecil, ya. Dan ini tidak hanya diajarkan verbal saja, tetapi juga harus dicontohkan oleh orang tua. Ya, disiplin ini bahkan dimulai dari usia 6 bulan, Dokter Sandi. Yang sejak kita memberikan MPASI. Ya, sehari makannya 3 kali. Nah, itu yang Dokter Sandi ahlinya nanti dalam pemberian makan. Itu semua jam-jamnya memang harus sudah teratur. Sehingga siklus biologisnya anak tersebut menjadi tertata, termasuk tidurnya. Iya, karena pasti banyak terutama ibu-ibu yang menyusui ya, dok ya. Betul. Dok, anak saya kalau siang tuh tidur terus, begitu malam dia malah bangun. Saya capek, dok. Nah, apakah itu bisa dimulai? Iya, betul. Jadi bagaimana membiasakan mengatur disiplin itu bahkan sejak usia sangat dini pada bayi, usia 6 bulan, 2 bulan itu memang untuk makan, untuk minum susu, tergantung untuk tidurnya, dan orang tuanya ya, dok, itu harus diatur sedemikian rupa sehingga siklus biologisnya dia akan tertata setiap harinya. Baik, dok. Nah, selanjutnya nih, dok, pasti dari tadi kita kan ngomongin anak sehat ya, dok. Yang alhamdulillah mungkin sebagian besar dari kita dikaruniai moga-moga anak yang sehat, anak yang cerdas. Gimana dengan anak sakit, dok? Apakah ada kebutuhan khusus? Apakah anak sakit itu bisa mengganggu tumbuh kembangnya? Gimana, dok? Iya, benar, Dokter Sandi. Jadi ini seringkali terjadi ya di lingkungan masyarakat kita ya, di mana kadangkala anak-anak yang mengalami keluhan kesehatan kemudian tidak ditangani secara segera sehingga dia akan mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya sehingga menjadi tidak optimal. Nah, ini yang tidak kita harapkan, Dokter Sandi. Jadi pada anak yang sakit, ya apabila ada keluhan, itu saya himbau untuk kemudian segera datang ke layanan kesehatan agar terhindar dari hoax-hoax yang pasti menyesatkan. Banyak banget mitos ya, dok ya. Yang paling sering mungkin ibu-ibu atau teman-teman alami mungkin, dok, oh perut anak saya kembung, kasih bawang merah, kasih minyak, dipijet sampai mungkin efek pijet tersebut kalau kurang tepat itu bisa lanjut urusannya, dok ya. Itu yang kita sering ketemu ya.
Sering banget itu. Iya, di rumah sakit Kepala, Muardi. perut ya dok ya? Iya, Nah, betul. pastikan kalau orang tua ini dok sering terkait sama mitos zaman dulu. Iya. Apalagi selama ini pasti anaknya dititipin ke orang tuanya dia, nenek kakeknya atau mungkin keluarganya yang mitos itu kayak turun-temurun nggak bisa apa ya dok ya, nggak bisa hilang. Iya. Apakah ada saran dok gimana cara menyikapinya dok? Ya, memang tidak lain adalah kita terus-menerus memberikan edukasi ya kepada setiap orang tua. Salah satunya adalah dengan acara ini. Ya, kita berikan edukasi yang terus-menerus sehingga orang tua mendapatkan pemahaman yang benar, mendapatkan pemahaman yang cukup ya tentang isu-isu yang berkembang, mitos-mitos yang berkembang sejak lama, sejak dari zaman nenek moyangnya ya, agar bisa menghindari yang tadi seperti Dokter Sandi katakan, hal-hal yang fatal ya yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila orang tua sebelumnya sudah paham mengenai hal tersebut. Jadi pada prinsipnya dok, anak sehat bisa berujung sakit ya dok ya? Betul. Sesuai gimana cara kita menjaganya? Iya, apabila perlakuannya salah kayak tadi misalnya pemijatan yang salah ya, tempat pemijatan yang salah, maka itu akan berefek terhadap perkembangan anak. Termasuk yang ini tadi nih, gadget yang tadi ditanyakan. Pak Bayu Wijaya. Iya, kan seringkali kan kadang begitu ya. Ya pengennya memberikan edukasi, katanya, oh ini yang saya yang saya tontonkan adalah TV edukasi. Ya itu sebenarnya tidak bisa, karena begini Dokter Sandi, yang harus dihindari dari screen time. Kenapa kok screen time harus dihindari? Ada beberapa hal. Ya, yang pertama adalah rangsangan yang didapatkan oleh seorang anak melalui screen time itu dia hanya satu arah. Padahal dalam berkomunikasi harusnya dua arah. Harus dua. Satu itu, ya. Kemudian yang kedua, rangsangan yang didapatkan dalam satu waktu satu arah itu, ya, itu terlalu banyak. Kenapa? Karena warna yang masuk banyak, suaranya juga masuk banyak, sehingga seringkali anak-anak yang dengan berlebihan waktu screen time-nya, main handphone, menonton TV, ini mengalami gangguan sensori. Termasuk berarti dia mungkin akhirnya terjadi antisosial, gangguan ya, dok? Perilaku, betul. Yang dipanggil nggak mau respon, diperintah tidak mau respon, kemampuan bicara, kemampuan bicaranya jadi terlambat. Ini gara-gara gadget. Padahal kalau diperhatikan di rumah sakit, dok, di rumah sakit ini kan berarti banyak sebagian besar ya, dok ya. Mungkin anak dirawat karena dia sakit segala macam. Coba perhatiin deh, di sampingnya pasti semua handphone hampir sebagian besar, ya dok ya. Nah, buat teman-teman sekalian juga, ya mungkin suatu saat akan menghadapi seorang anak yang sakit ya dok. Alangkah lebih baiknya mungkin tolong jangan dikasih handphone. Kemana toko mainan? Banyak padahal di Solo ini ya dok ya. Betul. Nah, buku cerita. Nah, jangan lupa dongeng sebelum tidur tadi itu penting sekali. Apakah masih berlaku dok? Oh, penting sekali. Jadi itu malah merupakan suatu bentuk stimulasi yang sangat baik ya, dan disesuaikan setiap tahapan usianya. Jadi misalnya dia baru usia 1 tahun sampai ke 2 tahun ya, maka yang kita bacakan bukan dongeng yang panjang begitu, tapi cue card di mana anak tersebut dia memulai untuk mengenali benda. Jadi kita kenalkan, oh ini sapi, ini gambar sapi punya kaki 4, sapi warnanya putih, ya sapi punya tanduk. Nah di situ ketika ibunya berulang kali mengucapkan kata sapi, anaknya akan paham bahwa ini adalah sapi. Itu contohnya untuk anak 1-2 tahun. Kemudian nanti disesuaikan berkembang sesuai lagi semakin bertambahnya usia. Betul. Nah dok, sekarang kalau mungkin kita dari tadi ngebahas anak nih ya dok ya. Iya. Saya maju sedikit mengenai remaja nih dok. Iya. Nah, remaja ini apakah batasannya disebut tadi dokter bilang kalau remaja kan berarti umur 10 tahun gitu ya dok. Gimana dengan pubertas dok? Ya. Apakah itu langsung begitu dia pubertas disebut remaja? Ya, jadi memang sebenarnya saat masuk pubertas itulah kemudian seorang anak disebut masuk masa remajanya. Ya, anak putri dengan anak putra dia agak berbeda waktunya. Pubertas ini nanti ada sesinya sendiri, Dokter Sandi. Dokter Anang Girimulyo, ahlinya pubertas. Nanti kita berdiskusi dengan beliau ya. Nah, saat masuk remaja inilah kemudian anak juga mempunyai pergejolakan dok? Iya, khas, perilakunya khas. Kalau anak kecil marah,
menghancurkan benda-benda. rumah, nggak apa-apa, bisa beli lagi. Tapi kalau anak remaja dia menghancurkan dirinya, kita nggak bisa beli lagi. Dan dimana kadang-kadang anak remaja ini begitu marah diikuti dengan lingkungan dan keluarga yang semakin reaktif, Dok. Betul. Apakah di saat mulai menginjak remaja ini ada perlakuan khusus, Dok? Atau mungkin di sini orang tua, apakah yang orang tua harus tahu begitu? Oh, anak saya akan menginjak masa remaja nih, Dok. Ya, jadi benar sekali Dokter Sandi. Jadi yang menjadi penting adalah bagaimana kelekatan seorang orang tua, ya baik ayah dengan ibunya, terhadap seorang anak yang kemudian memasuki usia remaja. Karena disinilah kemudian orang tua bisa melakukan pendekatan sesuai dengan apa yang diarahkan, tipikal anaknya. Betul. Sehingga nanti anaknya kemudian bisa untuk diarahkan. Jadi remaja ini yang penting adalah bagaimana mengarahkan. Karena seringkali mungkin remaja ini karena kondisinya sedang labil menjadi agak pengarahannya menjadi berbeda atau sulit. Ada pertanyaan lagi, Iya, Dok, silakan. di Instagram @kurniawati Ira. Anak lebih suka makan sambal dibanding lauk lainnya. Apa berpengaruh ke kesehatan? Makannya malah jadi banyak dan lahap kalau pakai sambal. Wah, nanti ada sesinya khusus nih. Tapi Iya, pada tentang prinsipnya nutrisi ya. Sebenarnya yang lebih ahli nanti Dokter Sandi nih kalau nutrisi ya, ya. sekilas sih tergantung ya, Dok. Tadi kalau Ya. dari definisi kita nyebut anak umur berapa ya? Betul, nggak, Dok? betul. Kalau kita nyebut anak kan berarti tadi sebenarnya dia udah usia sekolah 7 tahun ke Betul, atas. ya. Ya kalau mungkin udah 7 tahun ke atas, kalau memang dia tidak ada masalah dan tidak berlebihan, mungkin tidak berlebihan dan tidak ada masalah. Tadi ya, Betul. Dok, saya garis bawahi mungkin Betul. ya nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin usia-usia dokter bilang tadi prasekolah, ya harus kita perhatikan ya, Dok ya. Ya, itu tadi Dokter Sandi. Kenapa anak ini kita bagi menjadi fase-fase itu tadi? Karena semuanya berbeda, pertumbuhan berbeda, perkembangan berbeda, kebutuhan makan nanti yang Berbeda. Dokter Sandi akan bahas akan berbeda. Ya, bagaimana di usia anak, kemudian remaja, nanti sayurnya dengan proteinnya, dengan lemaknya itu akan berbeda. Komposisinya. Iya, Ya. betul. Nah, Dok, selanjutnya lagi nih, Dok. Tadi Dokter Haris sempat menyinggung bahwa pada fase remaja ini perlu kita lihat potensi diri dari seorang anak. Kalau ngomong anak remaja tadi ya, Dok ya, Ya, apakah boleh sih, Dok, seorang orang tua ini tahu lingkungan anaknya, tahu lebih dalam lingkungan teman-temannya, sekolahnya, atau mungkin pada umur segitu kan anak udah mulai menjaga diri ya, antara Ya. dia dan orang tuanya ya, nih, Dok. ya, ya. Kita harus ada di tahapan yang mana ya, Dok? Ya, memang jadi pada usia remaja ini orang tua harus lebih pandai lagi. Ya, harus lebih pandainya seperti apa? Tadi yang seperti Dokter Sandi katakan, ya harus paham sekali dengan lingkungannya. Ini yang kadang-kadang orang tua kurang tahu. Jadi anaknya bermasalah dengan temannya di sekolah, orang tuanya tidak tahu. Pulang Anaknya cemberut. Iya, anaknya bermasalah dengan gurunya tidak tahu. Kemudian timbul sakit perut, nyeri dada yang tidak hilang-hilang. Cemas, Dok, jadinya. Cemas. Padahal bukan karena ada sesuatu infeksi atau kelainan di organ tersebut, tetapi lebih ke arah kondisi psikisnya. Gitu. Berarti dari Dokter Haris sebutkan tadi, bisa dong, Dok, seorang anak remaja datang dengan keluhan sakit, begitu kita periksa, hasil lab baik, hasil pemeriksaan fisik baik, dia nggak sakit apa-apa, tapi pastikan ibunya Ya, yang cemas nih, Dok, ya itu yang sering kali kita dapatkan ya. di usia remaja. Betul, di usia remaja. Jadi memang kalau memang, tapi kita harus periksa dulu seluruhnya sampai kita benar-benar yakin bahwa anak ini memang tidak ada kelainan di organ pencernaannya, di rongga dadanya, begitu. Tetapi memang pada saat remaja ini orang tua pun itu harus bisa menjaga privasi dari anak tersebut. Oh, berarti umur segitu yang tadinya orang tua mungkin pulang sekolah dari SD, ada buku laporan, semenjak SMP, ya kita udah harus ada sedikit batas jadi, ya, Dok ya? Betul, jadi harus ada juga bagaimana menjaga privasi dan memberikan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu artinya pilihannya. Ya, biarkan memilih secara bertanggung jawab, ya artinya setiap pilihan nanti akan diikuti oleh konsekuensi. Nah, itu yang anak harus tahu juga bahwa mereka bebas memilih,
tetapi Tolong mereka harus tahu. bertanggung jawab terhadap Oh. konsekuensi dari pilihannya Akibat itu. dari pilihan tersebut. Iya. Ya, dan tentunya dari yang Dokter Hari sebutkan tadi di sini bukan kita menjerumuskan ya, Dok, ya? Bukan, tapi dari mengarahkan. mulai hal yang Mengarahkan. kecil-kecil tadi, Dok, ya? Betul, mengarahkan. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Dok, Iya, di iya. Instagram dari @kaitovina. Di mana sebaiknya orang tua belajar mengenai kesehatan anak, Dok? Wah, di mana orang tua sebaiknya belajar mengenai kesehatan anak? Kan sering tuh kita googling, terus bingung saking banyaknya info, jadi nggak tahu mana yang benar dan yang salah. Situs IDAI boleh ya, Dok? Ada. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Silahkan dibuka, ada berbagai banyak. Dari mulai artikel. Artikel. Nah, dari mulai artikel yang di situ mungkin udah expertnya ya, Dok, ya, Betul. yang memberikan komentar, yang betul. memberikan tulisan di situ ya. Dan bisa bertanya juga, Dokter Sandi, di situsnya IDAI. @idai.id Ya, walaupun kalau mungkin nggak salah. tidak online ya, tetapi apa yang ingin ditanyakan ya, apabila mungkin spesifik belum ada di artikel itu, bisa meninggalkan pertanyaan. Baik. Nanti yang akan dijawab oleh IDAI. Nah, Dok, tadi nih Ya. berkaitan dengan pertanyaannya Kaitovina tadi ya, Dok, Ya. ya. Sering banget ibu-ibu nih kan googling, keluar seret gitu ya, Dok. Ya. Dan terutama yang banyak kan blogspot. Iya, betul. Terus kemudian ibu-ibu itu baca ke bawah suasana, diterapkan salah. Atau kalau kita tadi menyebutkan contohnya mungkin IDAI gitu ya, Dok. Ya. Apakah ada yang harus di screening lagi, Dok? Tadi Ya. dari tulisan-tulisan yang mungkin ibu-ibu gampang banget. Oh, anak saya sakit perut, browsing sakit perut, keluar gitu Ya. kan, Dok. Jadi yang harus pertama kali dicermati Dokter Sandi dalam membaca artikel secara online itu adalah siapa yang menulis. Tentunya latar belakang penulis ini harus sesuai dengan tulisannya. Ya, karena itu bisa menggiring opini ya, Dok. Betul. Kedua, setelah siapa yang menulis, sumbernya dari mana? Artinya situsnya ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau situsnya IDAI, Kementerian Kesehatan, WHO, ini tentu situs-situs yang qualified bisa dipertanggungjawabkan. Atau kalau misalnya si penulis ini menulis, mungkin dia memberikan catatan Sumbernya, sedikit ya, Dok. betul. Sumber dari sekian. Betul. Kalau perlu Iya. kan sekarang bisa nulis linknya, kita klik linknya Betul. sesuai, ya tidak apa-apa gitu, Iya. Dok. Oh, Satu lagi yang penting, dibaca sampai selesai. jangan Sehingga pemahamannya setengah-setengah. pemahamannya bisa penuh. Ini yang kadangkala orang sekarang kan pengennya yang ringkes-ringkes saja. Ya, 3 halaman dibaca 1 halaman, ya, kemudian menyimpulkan. Nah, takutnya karena belum selesai membaca, kesimpulan yang diambil menjadi keliru. Gitu. Nah, Dok, dengan banyaknya juga sekarang aplikasi, Dok. Ya, Gimana kita menyikapi aplikasi-aplikasi kesehatan sekarang Ya. yang ini banyak sekali ya, Dok? Apakah dari pembaca atau misalnya yang pengguna aplikasi tersebut, kalau gitu saya nggak usah datang ketemu kita, Dok? Ya. Atau di mana, Dok, batasannya? Jadi begini, aplikasi kita sudah punya ya, yang dari IDAI, namanya Prima. Oh, Ya, di aplikasi Prima itu seorang orang tua bisa memantau pertumbuhan, memantau perkembangan, ya, atau kemudian melihat hal-hal yang lain yang sederhana bisa dilihat di situ. Tetapi memang tadi yang seperti disampaikan Dokter Sandi, bahwa di dalam bidang ilmu kesehatan ini uniknya adalah bahwa seorang dokter itu harus benar-benar bertemu dengan pasiennya, harus bisa berbicara dengan pasiennya, harus bisa melihat kondisi sebenarnya, agar tidak menjadikan kesalahan Oh, tidak. di dalam Karena mendiagnosis. orang Ya, Indonesia ini di sering dalam banget memberikan cari terapi. masalah ya, Dok. Betul, ya. Yang kita agak sulit adalah kemudian orang tuanya bertanya secara online, ya, melalui media-media sosial, ya kan. Kemudian kita diharapkan sudah mengerti secara keseluruhan, nah itu yang tidak bisa. Jadi untuk mendapatkan layanan kesehatan memang harus bertemu langsung dengan tenaga profesional. Berarti jalan tengahnya adalah mungkin di saat ada sesuatu yang tidak mengalami perbaikan atau mungkin memburuk, Ya, itu ya harus datang ke dokter. betul. Ya, Dok, ya. Betul. Untuk memastikan karena ada pemeriksaan fisik, Iya. pemeriksaan penunjang. Nah, kemudian, Dok, ini ada pertanyaan lagi di Iya. Instagram @ningsifaranu. Iya. Dok, bagaimana kalau makanan padat? Apakah? Aduh, ini nyebut merek nih. Oh iya.
Nanti aja, maaf ya Mbak Ningsih. Intinya kalau saya sedikit pertanyaan, saya hapus mereknya ya. Bagaimana kalau nggak mau makan padat, tetapi dikasih susu tambahan? Dan bagaimana dengan tumbuh kembangnya? Ya pada intinya tadi sesuai usia ya dok ya? Iya betul, itu yang sering salah ya dokter Sandi ya. Kalau ini bidang ilmunya dokter Sandi, gantian saya yang nanya nih ya nanti. Berarti ya. kalau untuk Mbak Ningsih mungkin nanti ada bahasan khusus mengenai makan tadi ya dok ya? Infant feeding Practice, nama bagaimana istilahnya. praktek Pemberian makanan pada berbasis anak-anak. bukti. Betul. Terutama. Nah, Ya. sekilas sih tapi kalau saya boleh memberikan komentar terhadap pertanyaan Mbak Ningsih tadi, ya Mbak Ningsih aja udah menanya kalau anak nggak mau makan, padahal harusnya dia dikasih makan. Ya makan ya dok, bukan Ya. dikasih minum ya dok. Ya, betul. Sekilas itu aja dulu cluenya. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan Ya. dari Safitri Widyaningsih. Dok, anak saya umur 3,5 tahun, BB-nya 14 kilo, apakah sesuai? Wah, ini sama. Nanti mungkin ada bahasan khususnya di beberapa saat mendatang. Topiknya mengenai nutrisi. Makan, mengenai Ya. nutrisi. Bocoran dulu ya, bocoran ya. Nanti mungkin di Harus sini pakai grafik. ya, Nah, dan ini jangan yang orang lupa, tua juga begitu kita sering nanya, kali. kadang-kadang, dok, berat badan anak saya 14 kilo atau Nah. sesuai apa enggak? Saya di sini juga harus ngomong pakai data ya, dok. Betul. Saya buka kertas yang ada grafiknya, atau mungkin sekarang kami juga punya aplikasi Primaku ya, dok. Betul. Prima Pro kalau kami, kalau untuk awamnya mungkin Primaku, dan nanti kita lihat sama-sama ya, dok. Nah, Kita ini. plotkan berat badan, tinggi badan, Betul. segala Jadi, macam. Ya, saran saya Bu Safitri ini nanti ambil buku KIA-nya. Oh iya, Ya. jangan lupa sama buku pink Iya, ya, dok ya. buku pink yang Sering dari nih. Puskesmas. Sering Buku dilupain nih, KIA. dok. Oh, Itu buku yang KIA. Pemberiannya orang Jepang, pemerintah Jepang, sumbangannya pemerintah Jepang. Apakah itu masih berlaku, dok? Ini mungkin sedikit menyinggung buku KIA nih, dok ya. Iya, jadi dengan terisinya buku KIA secara lengkap, artinya disitulah salah satu bukti seorang orang tua, ayah dan ibunya, itu memperhatikan betul pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang Di antaranya dilihat tadi ini tadi. 1 bulan sekali, Nah, 2 minggu sekali betul. tadi ya, dok ya. Iya. Bahkan di belakang tuh ada catatan-catatan yang kalau mungkin seseorang ibu membawakan anaknya periksa, Bu, mana buku KIA-nya? Ya. Kosong ya, dok. Nah, itu yang sering kali terjadi saat ini. Ya. Tolong diperhatikan buku tersebut. Tolong, pasti sering juga ibu-ibu, dok gimana sih anak saya umur sekian bulan harusnya bisa apa? Kalau mau usaha dikit itu ada ya, dok ya? Betul. Ya. Termasuk imunisasi ya, dok ya. Nah, terkait lagi nih, dok, dengan yang ada di buku KIA, sedikit menyinggung program pemerintah nih, dok. Ya. Ada apa sih, dok, di bulan Februari, dok? Ya, jadi kita bicara program Ya, pemerintah kita- secara ya. sungguh aja ya. Jadi yang penting Dokter Sandi, program pemerintah itu adalah satu, pemberian vitamin A Oh iya, Ya. yang ditetes di mulut, dok ya. setiap 6 bulan. Kemudian juga pemberian zat besi, suplementasi zat besi. Jangan lupa, itu yang masih banyak sekali belum terinformasikan. Dilupakan. Iya, 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Setiap anak Indonesia harus dapat suplementasi zat besi. Ya, 1 vitamin A, 2 zat besi, ada lagi, dok? imunisasi Imunisasi. secara lengkap di Pusat-pusat. posyandu, Ah. puskesmas juga bisa, atau di rumah sakit. Iya. Ya, usia lahir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan, ya, maaf, 9 bulan, 18 bulan. Yang kalau mungkin teman-teman bingung di sini bisa lihat di KIA tadi ya, dok, jelas. Itu ada di buku KIA, tinggal datang, kemudian nanti petugas akan mengisi. Begitu juga yang vitamin A tadi, itu juga harus nanti terisi di dalam buku KIA-nya. Ada kolom. Berarti di sini kalau teman-teman yang mungkin punya kendaraan, mobil, motor, seneng kan datang ke bengkel, ditulis, ya, Betul. dok ya. Ya Ya. bukunya anak, tolonglah Ya. dilihat ya, dok ya. Dilengkapi, jadi bukan cuma buku Ya, servis yang harus lengkap ya. betul, dan buku KIA-nya juga harus lengkap. maksud saya gini, kadang-kadang ada salah kaprah di mana orang tua, pemirsa, saya itu pergi ke dokter anak, saya itu pergi ke rumah sakit hanya kalau anak saya sakit. Nah, Tetapi kita atau kami mungkin khususnya sebagai dokter spesialis anak bisa kok ya, dok ya, didatengin hanya untuk sharing ya, dok ya. Betul. Terutama mengenai kesehatan anak tadi. betul. Ya. Nah, jadi karena ada yang namanya pencegahan ya, dok ya, Betul. sebelum terjadinya sakit. Sakit. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, satu lagi nih ya dari @wea Intan di Instagram, dok, kalau anak saya lahir prematur usia 2 tahun, kayak kelebihan deh kalau Iya. lahirnya usia 2 tahun ya. Lahir prematur, mungkin sekarang usianya 2 tahun. iya.
berat badannya 10 kilo. Apakah masuk anak dengan stunting? Kalau iya, penanganannya gimana, Dok? Apakah perlu tambahan susu? Nah, tadi mungkin nanti Kalau satu stunting nih ngomong tinggi stunting badan. nih, ya, Iya. stunting ini urusan sama tinggi badan. Iya. Kemudian ngomong berat badan, urusan sama berat badan yang mungkin nanti akan dimasukkan kepada grafik WHO ya, Dok, Iya, ya. betul. Dan kemudian nanti harus kita interpretasikan, nggak bisa secara online gini saya sebutkan sekian, tapi Iya. mungkin nanti kepada Etwia Intan kalau ada kesempatan mungkin bisa konsultasi atau datang ke Iya, Rumah Sakit betul. Muardi. Ke Poliklinik Anak Ada Rumah Sakit poliklinik Dr. reguler Muardi. dan ada poliklinik Cendana ya, Dok, ya. Betul. Nah, selanjutnya mungkin, Dok, tadi dokter memberikan masukan tentang program pemerintah imunisasi, Dok. Nah, sering juga nih teman-teman takut masalah pemberian obat cacing. Iya. Padahal mereka tinggal di kota, Dok. Iya. Apakah masih terus diberikan, Dok? Ya, jadi begini. Tadi saya kurang satu, benar sekali, pemberian obat cacing. Jadi, semua program ini adalah program nasional, Dr. Sandi. Apa artinya program nasional? Artinya bahwa semua anak di Indonesia, tinggal dimanapun, dia harus mengikuti program ini. Gitu, termasuk yang pemberian obat cacing setiap 6 bulan, pemberian suplementasi vitamin A, pemberian suplementasi besi, pemberian imunisasi, itu adalah mutlak untuk seluruh anak di Indonesia. Demi masa depannya dia ya, Dok, terlindung dari penyakit-penyakit. Betul, untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Lagi-lagi tujuan utamanya itu, tujuan akhirnya ada di situ. Nah, berkaitan dengan program pemerintah Ya. lagi, Dok, ini pasti sering kan, Dok, ibu-ibu pasti, Dok, kok anak saya udah diimunisasi, tapi di sekolah didatengin lagi. Mungkin kan kadang-kadang Ya. dari pemerintah juga ibunya Betul, punya alasan, anak saya udah sekolah, betul. nggak bisa datang. Pastikan dia jemput bola nih, Ya. Dok. Gimana, Dok, kalau untuk yang di puskesmas sama di sekolah, apakah beda, Dok? Ya, jadi kalau yang di puskesmas sama dengan yang di sekolah untuk yang program bulan imunisasi anak sekolah. Jadi untuk diketahui bersama juga para orang tua bahwa program imunisasi itu ada di bulan imunisasi anak sekolah juga. Jadi Atau tidak kita hanya sering sebut bias. bias, betul. Tidak hanya bayi saja, tetapi anak usia sekolah juga di kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Nah, ini nanti puskesmas yang akan mendatangi sekolah. Berarti kelas 1 SD, Ya. kelas 2 SD, Betul. kelas 5 SD Betul. tadi, Dok, ya. Iya. Itu ada program dari pemerintah yang mendatangi sekolahnya Betul, untuk namanya bulan imunisasi anak sekolah. Gimana kalau ibu-ibu, Dok, boleh nggak saya nggak imunisasi di sekolah, terus saya pergi ke rumah sakit, Dok? Pasti sering ya, Dok, ya. Saya takut itu dikasih imunisasi apa gitu, Iya, Dok. betul. Jadi sebenarnya sama, boleh saja, silahkan. Jadi intinya imunisasi ini wajib, bisa didapatkan di pusat layanan kesehatan mana saja, Dokter Sandi. Yang penting dilakukan. Maksud saya jangan sampai misalnya di puskesmas atau di sekolah tidak dilakukan imunisasi, tetapi juga tidak datang ke layanan dokter Kesehatan. spesialis anak yang di swasta. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Dan apakah ini menjadi bagian dalam merenggut masa depannya anak yang harusnya sehat dengan dia orang tuanya pasti kan banyak orang, saya nggak mau imunisasi, takut ini, takut itu. Sampai akhirnya anak ini rentan kan, Dok, untuk terjadi suatu penyakit. Betul, jadi imunisasi ini adalah merupakan salah satu hak yang mutlak didapatkan oleh seorang anak. Ya, jadi kalau ada seorang anak yang kemudian ada seorang orang tua yang kemudian dia tidak mengimunisasikan anaknya, maka orang tua ini telah merampas hak dasar, salah satu hak dasar dari anak. Untuk sehat. Betul. Dan ini ujung-ujungnya mungkin sama kualitas hidup ke depannya nanti ya, Dok, ya? Dan ini dilindungi undang-undang loh. Undang-undang yang menyatakan bahwa imunisasi itu adalah hak anak. Gitu. Jadi kalau orang tua tidak mengimunisasikan anaknya, berarti orang tua telah mengambil hak anak dan juga melanggar undang-undang tentang pelaksanaan imunisasi tersebut. Berarti dari Dok, dari yang sudah dokter sampaikan mengenai program pemerintah, melalui imunisasi, Ya. berarti itulah gunanya tadi rangkumannya ada semua dalam KIA ya, Dok. Betul. Kadang-kadang kan orang tua bilang, aduh saya udah diimunisasi, saya belum diimunisasi. Iya. Kalau itu lengkap dia bisa memberikan Betul sekali. Dok ya? Ya rekaman tersebut pada Iya. saat anak ini mungkin nanti mau Dewasa masuk menikah. sekolah, dewasa, Iya. bahwa imunisasinya- Kenang-kenangan. Ya. Nah, Bukti bahwa baik, Dok. Betul, orang betul. tuanya memberikan sudah- perhatian, Iya. memberikan perhatian yang khusus, kemudian pembinaan yang khusus. Nah, mungkin waktunya juga udah mau selesai, Dokter Hari. Nah, hasil rekaman hari ini bisa dilihat live streaming di YouTube RSUD Dr. Muardi, di Instagram RSUD Dr. Muardi,
di Facebook RSUD Dr. Muardi, dan jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial kita. Nah, sedikit mungkin saya simpulkan kenapa ada program Asah Asih Asuh ini, Dok, ya. Iya. Asah Asih Asuh, kesimpulan kita, anak sehat, Indonesia hebat, anak sehat, orang tua hebat, anak sehat, ibu hebat, Dok. Jadi dari yang sudah disimpulkan oleh Dokter Hari tadi, dari lingkungan yang paling kecil hingga Indonesia, khususnya pemerintah, semua bertujuan yang sama. Betul. Untuk mencapai masa depan yang hebat, yang terutama masa depannya awalnya dari anak-anak, ya, Dok, ya. Betul. Dan terakhir tadi pesan Dokter Hari, jangan renggut kesehatan anak kita dengan tidak mengikuti program-program, ya, Dok, ya. Betul. Nah, terima kasih sudah bergabung dengan acara ini. Sekali lagi kita ulang, Dok, Asah Asih Asuh. Sampai jumpa di Kamis minggu keempat bulan Februari tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.